Mendongeng untuk anak usia dini bisa kita artikan sebagai melakukan suatu kegiatan bercerita secara lisan, dan yang diceritakan adalah dongeng untuk anak usia dini. Karena mendongeng dilakukan dengan lisan, maka kita harus memperhatikan 5 hal penting saat kita mendongeng untuk anak usia dini. Kelima hal itu meliputi yang pertama, mendongeng untuk anak usia dini harus menyajikan dongeng yang menarik. Apa itu dongeng yang menarik? Dongeng yang menarik adalah dongeng yang memiliki 3 aspek penting di dalamnya. Aspek yang pertama adalah dongeng itu haruslah sesuai dengan minat dan keinginan anak usia dini. Jika anak usia dini itu sedang minat dengan kegiatan sepak bola misalnya, kita bisa memilih dan menentukan dongeng yang berisi tentang kegiatan sepak bola. Jika anak usia dini sedang minat dengan superhero, tentang kepahlawanan, maka kita bisa memilih dan menentukan dongeng yang menarik adalah dongeng yang menceritakan tentang kepahlawanan. Atau bisa juga anak usia dini sedang suka binatang-binatang, maka kita juga bisa memilih dongeng yang di dalamnya bercerita tentang binatang-binatang. Nah, karena aspek kesesuaian dengan minat ini, maka nanti dongeng itu saat diceritakan akan menimbulkan rasa antusias yang tinggi pada anak usia dini untuk menyimak dan mendengarkannya dengan baik. Aspek yang kedua, dongeng yang menarik adalah dongeng yang di dalamnya berisi dengan peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang diceritakan dengan alur yang menarik. Apa itu alur yang menarik? Alur yang menghadirkan persoalan masalah, konflik, dan penyelesaian masalah. Sehingga saat anak usia dini dibacakan dongeng yang menarik itu, dia akan terlibat di dalamnya. Anak usia dini akan menikmati setiap kejadian yang ada di dalam dongeng itu. Kejadian sedih, kejadian mengharukan, kejadian lucu, hingga kejadian menakutkan yang semuanya bisa diterima oleh anak usia dini. Nah, dan yang ketiga, aspek yang perlu kita perhatikan dalam memilih dongeng yang menarik adalah dongeng harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak usia dini. Dongeng yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak usia dini bisa kita identifikasi dari 2 tahap perkembangan anak usia dini, yaitu anak usia dini di rentang usia 0 sampai 3 tahun dan anak usia dini di rentang usia 3 sampai 6 tahun. Kita harus menyesuaikan dongeng yang akan kita pilih sesuai tidak dengan kategorisasi tersebut. Apabila kita akan mendongeng untuk anak usia 0 sampai 3 tahun misalnya, maka sajikan atau pilihlah dongeng yang singkat, sederhana, menarik, dengan bahasa-bahasa yang pendek dan padat, sehingga anak usia dini di usia 0 sampai 3 tahun bisa menikmati dongeng itu dengan baik. Tapi jika anak usia dini di rentang usia 3 sampai 6 tahun, kita bisa memilih dongeng yang lebih kompleks, alur cerita yang kompleks, di mana dongeng tersebut kemudian bisa dinikmati oleh anak usia dini di rentang usia 3 sampai 6 tahun itu. Nah, disinilah melalui dongeng yang menarik, maka kita sudah memberikan pondasi awal untuk kegiatan mendongeng yang menyenangkan, yang menciptakan antusias tinggi pada anak usia dini. Maka hal kedua, kekuatan kedua yang penting untuk kita perhatikan saat sudah menentukan dongeng yang menarik adalah kita menyiapkan suara yang menarik saat mendongeng. Kenapa? Karena substansinya kegiatan mendongeng adalah menceritakan secara lisan. Karena secara lisan, maka kekuatan kita
saat mendongeng secara lisan menjadi hal penting yang harus kita perhatikan. Di sini ada 3 suara yang harus kita hadirkan saat kita mendongeng. Suara pertama adalah suara narasi atau suara narator. Suara narator berkaitan dengan suara si pencerita, kita sebagai orang tua, kita sebagai guru yang mendeskripsikan setiap kejadian dan peristiwa. Misalnya, pada suatu hari di sebuah hutan yang sangat gelap sekali, tinggallah seekor kelinci yang sendirian. Dia melompat ke sana, melompat kemari, dia sedang mencari makan. Nah, itu contoh suara narator, yaitu suara yang diceritakan oleh pendongeng yang menggambarkan atau mendeskripsikan kejadian atau kegiatan. Yang kedua, ada suara ilustrator atau suara ilustrasi. Suara ilustrasi adalah suara-suara yang menguatkan dan mendukung setiap peristiwa. Misalkan suara angin, shh, suara petir, der, ya, suara gemuruh, dan sebagainya. Suara-suara ini perlu kita hadirkan di dalam dongeng sehingga saat kita mendongeng menjadi lebih menarik karena ada perpaduan antara suara narator dengan suara ilustrator atau suara ilustrasi. Nah, disinilah dongeng akan semakin menarik. Dan yang ketiga yang perlu kita perhatikan dari aspek suara itu adalah suara tokoh. Hadirkan suara tokoh di dalam sebuah dongeng. Apabila di dalam dongeng itu ada 3 tokoh, misalnya ayam, kelinci, dan kambing, maka 3 jenis suara harus dihadirkan di dalamnya. Suara ayam harus berbeda dengan suara kambing. Nah, kehadiran variasi suara antar binatang itu akan membuat dongeng jadi semakin menarik untuk didengarkan oleh anak usia dini. Nah, selanjutnya aspek penting yang perlu kita perhatikan saat mendongeng adalah ekspresi. Kenapa ekspresi ini penting? Karena mendongeng ini berkaitan dengan tidak hanya mempertontonkan suara, tetapi juga menunjukkan ekspresi-ekspresi wajah kita kepada anak. Kita harus bisa mengkombinasikan, mengubah-ubah ekspresi. Kapan harus bersedih, kapan harus menangis, kapan harus tertawa, kapan harus bergembira, kapan harus terkejut. Dengan kombinasi suara-suara ekspresi yang menggambarkan dongeng, maka anak-anak akan terlibat di dalamnya untuk menikmati dongeng dengan baik. Ekspresi lucu, kata-kata yang lucu akan membuat anak tertawa terbahak-bahak. Ekspresi sedih dengan kejadian sedih akan membuat anak ikut terlarut di dalam kesedihan. Inilah pentingnya memainkan ekspresi di dalam kegiatan mendongeng. Dan yang keempat, aspek penting yang perlu kita perhatikan saat mendongeng adalah gerak. Kita tidak menutup kemungkinan bahwa saat mendongeng ada gerak tangan, ada gerak badan, ya, ada gerak kepala yang semuanya dikombinasikan untuk menunjang ekspresi yang kuat, untuk menunjang perkataan yang kuat. Melalui gerak, ekspresi, dan suara yang padu inilah maka anak-anak usia dini semakin lengkap untuk menikmati dongeng dengan baik, antusias saat mendengarkan dongeng, dan sangat terlibat aktif di dalam mendongeng. Nah, melalui keterlibatan aktif di dalam menikmati dongeng karena disajikan dengan gerak inilah, maka dongeng akan semakin menarik bagi anak usia dini. Dan yang terakhir, yang kelima, salah satu kekuatan penting yang harus kita perhatikan di dalam dongeng adalah alat peraga. Ada 2 kemungkinan memang saat kita mendongeng untuk anak usia dini, menggunakan alat peraga atau tidak menggunakan alat peraga. Jika tidak menggunakan alat peraga, maka gerak, ekspresi, dan suara serta dongeng yang bagus menjadi kekuatan penting. Tapi jika kita menggunakan alat peraga,
maka alat peraga, misalkan boneka, ya, misalkan kertas, misalkan batu-batu, misalkan alat-alat peraga yang lain bisa kita mainkan, maka akan semakin menambah kekuatan kita dalam mendongeng dengan sebaik-baiknya. Disinilah kita perlu memahami bersama bahwa aktivitas mendongeng selalu bertumpu kepada 5 hal itu. Dongeng yang menarik, suara yang menarik, gerak yang menarik, ekspresi yang menarik, sampai kemudian alat peraga yang menarik akan semakin menguatkan kita di dalam mendongeng dengan sebaiknya, sehingga anak-anak usia dini akan antusias, akan larut, dan akan menikmati kegiatan mendongeng yang kita lakukan bersama mereka.